pelurunya tuh masuk, dia tembak di sini kan jari saya ini mental. Ini langsung putus di TKP putusannya. Apa yang kemudian terjadi? Ya udah, begitu kena tembak ini putus, baru saya ingat istri saya tuh. Waduh, aku mau bilang apa sama istriku tuh? Itu baru kepikiranku itu. Kayak tanganku buntung ini. Wes, aku tak mundur. Baru mundur saya. Sakit nggak itu? Oh enggak. Kalau kayak gitu enggak. Bisa begitu ya? Ya balik ketiga, ini masih nembak-nembak gitu. Tambah seru lagi, tambah seru. Nah, mereka harus ditembaki. Saya tembak yang ini, ternyata yang dari sana ada juga. Nah, sana nembak kaki saya, kaki gini, kaki ini. Mau balik nembak dia, udah nembak saya duluan. Oh, jadi posisi ditembak lah dia, anggota saya yang belakang dan timnya. Dan tim 2 itu kena paha kanan. Itu kena paha kanan. Nah, akhirnya mundur lagi saya. Begitu kontak, kita kasih tahu kontak belakang. Mundur lagi kita, saya mundur lagi. Saya kan nggak sakit, saya kan cuma kena tembak saja. Jadi saya disuruh istirahat, pikir saya begitu saja. Jadi kalau orang kena tembak terus pasti akan didatangkan seorang psikolog. Ya. Saya dulu dokter Gunawan datang, periksa saya, saya fine, baik-baik saja. Nah, karena pikiran saya tidak sweet itu, saya tidak rubah karakter saya. Saya baik-baik saja menurut saya. Cuma karena tembak saya disuruh istirahat. Apabila nanti ditugaskan lagi ke Papua, apakah siap? Loh, masih siap. Tanya aja sama tentara mah. Siap lah. Justru memang itu kita punya itu tempat saya. Saya sangat paham mereka itu. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Jika biasanya saya kedatangan selebritis, anak band, pemain film, aktor dan aktris, tamu hari ini spesial sekali, langsung datang dari Yahukimo. Ada Letnan Kolonel Infanteri Yohanes Victorianus Tetul. Biasanya begitu. Jangan kaget ya. Biar dia nggak grogi juga. Aku sudah merasakan. Ini tadi udah tahan-tahan sebenarnya. Biasanya langsung ngegas. Namanya militer. Namanya militer begitu maksudnya. Jadi Letnan Tetul ya. Ini sekarang menjabat sebagai kepala Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam Jaya Jayakarta. Baru berapa bulan di Jakarta ada? Kalau berapa bulan itu ya sudah hampir dari Maret ya. Dari Maret tahun? Sebenarnya. Kalau ini mungkin sudah masuk 7-8 bulan. 7-8 bulan. Betah di Jakarta ya? Ya pasti betah lah. Betah. Jadi itu sebelumnya setiap idaman itu orang Jakarta. Jadi sebelumnya Letnan Tetul ini adalah komandan Kodim 1715 Yahukimo, Kodam 7 Cendrawasih. Dan istimewanya Kodam 7, Kodam 17. Maaf Sobat TK, Kodam 17 Cendrawasih. Komandan Distrik Militer 1715 Yahukimo, Kodam 17 Cendrawasih. Jadi istimewanya karena komandan ini punya cerita yang menurut saya bisa menginspirasi bahwa semangat juangnya sebagai tentara abdi negara ini sebagai luar biasa ini. Jadi boleh cerita dong sebenarnya ke Jakarta ini memang ditugaskan bagaimana dan sebelumnya di Yahukimo apa yang dikerjakan gitu dan. Iya, terima kasih Mas Kin. Sebenarnya ini ke Jakarta ya. Kalau ke Jakarta ini sebenarnya sudah pindah satuan saya. Ya seperti tadi saya jabatan saya Kabintal Jaradam Kodam Jaya. Sebenarnya saya di sini juga ada status lagi sebagai pasien RSPAD. Pasien RSPAD. Jadi ada kejadian seperti tadi sampaikan di Yahukimo. Saya sekarang berada di sini, tapi satu saja masih pasien. Jadi masih terapi. Sampai hari ini? Ya, sampai hari ini. Kalau bicara kejadian ya, sampai saya pindah ke sini, itu sebenarnya kalau sudah yang disampaikan mungkin di media, mungkin di YouTube, di mana itu kan stretchingnya tuh Dandim kena tembak. Dandim kena tembak. Memang banyak versi, banyak cerita ya.
Tapi saya tidak tahu persis karena saya memang masih posisi pasien. Jadi pada saat itu langsung saya bicara baru kejadian itu waktu itu tanggal 1 Maret hari Rabu. 1 Maret ya? 1 Maret hari 2023. Rabu 2023. Itu pas Rabu Pon. Hari kelahiran saya lagi. Waduh. Ya kira-kira begitu. Pas ulang tahun itu ya? Pas ulang tahun. Okay. Kalau orang Jawa bilang pas puasa juga. Gitu. Tapi itu pas hari itu yang karena saya ingat. Tapi kejadian itu saat itu memang ada kegiatan sedikit Komsos karena itu awal tahun. Ada kegiatan Komsos. Komsos itu komunikasi sosial yang dilakukan. Saat itu kan kami Kodim. Kodim kan tidak ada pasukan untuk apa-apa, tapi pasukan ini teritorial. Di sini yang bergerak adalah Babinsa. Tapi karena saya Kodim ini kan pegang 3 wilayah. Wilayah itu wilayah Yaukimo, Kabupaten Yaukimo, Kabupaten Duga, Kabupaten Pegunungan Bintang. Jadi ada 3 wilayah. Ini wilayah konflik semua. Memang wilayah konflik. Karena memang pemilihan di situ karena lihat RH saya. RH saya ini saya orang pasukan, jadi mungkin waktu saat itu Pangdam, Pak Yogo saat itu minta saya untuk naik ke sana. Jadi 1 Desember itu biasanya mereka gaungkan tuh harinya mereka. Jadi saya harus ada di sana. Saya tiba sana waktu itu sama istri berdua. Untuk disambut memang sama Bupati, sama Kapolres ada juga, sama perangkat Muspida ya? Ya Muspida, sama perangkat Kodim yang sudah siapkan. Tapi situasi memang ya ada tidak bagus lah saat itu. Nah, itu awal. Tapi kalau kita bicara kejadian ini sampai saya ke sini, waktu itu memang hari Rabu itu, hari Rabu tanggal 1 Maret itu pagi itu memang ada Komsos, yaitu patroli di sekitar. Jadi Komsos cuman itu rutin ya? Patroli seperti itu rutin ya? Kalau namanya patroli itu ada rutin dia, tetapi itu sesuai itu kan tidak diacak. Tidak kita bilang kapan ini jamnya tidak ditahu, terus yang rutenya juga pun tidak rute pergi rute kembali kan tidak sama biasanya gitu. Itu. Tapi kalau dari kami kan itu cuma untuk ada beberapa kegiatan. Jadi saat itu memang yang keluar itu waktu itu banyak. Ya, banyak orang. Ya, kurang lebih 37. Jadi memang saya siapkan 2 tim. Ada 2 tim, 1 tim kan biasanya 12 yang mengawal satu tim. Jadi mereka ada pengawalan 2 tim. Jadi yang lain tuh yang untuk mencari data dari bidang TER itu untuk lihat dari kesehatan juga ada. Terus ada dokumentasi saya juga ada. Itu kalau patroli senapan lengkap? Oh iya, kalau semua lengkap lah. Helm rompi juga lengkap. Ya, pasti pakai alat pengaman juga ya? Alat pengaman, karena 3 wilayah itu semua seperti itu. Siapapun yang ke sana seperti itu. Kami yang teritorial, ya bedanya cuma di ban saja. Ada Babinsa, itu bedanya di ban. Yang lain kalau pasukan ya sama semua. Karena memang situasinya seperti itu. Nah, jadi saat itu kan memang ambil data, salah satunya data stunting sama lihat lahan, mungkin ada kekurangan di mana-mana. Waktu itu ada program air juga, mana yang bisa kekurangan air, kita mungkin bisa bantu di sana. Itu memang sambil lihat, karena itu awal tahun. Karena di tahun Januari, Februari itu kan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Sibuk, jadi bisanya pas Maret ini, udah harus Maret harus dapat. Ternyata pas kejadian itu, banyak kejadian di mana-mana. Jadi karena waktu saat itu pas hari Rabu itu ada kejadian juga. Waktu itu saya ada Vicon. Jadi saya Vicon yang berangkat ambil patroli Komsos ya di sekitar. Itu kegiatannya tuh di pinggir-pinggirin aja, pinggir-pinggir kota atau kampungnya. Sebenarnya kalau saya bilang kota, emang kota Yaukimo ya sebenarnya ya begitu. Kalau di sini bahasanya kampung karena tidak terlalu banyak penduduk dan lain-lain. Lebih banyak pendatang juga banyak juga. Tapi rata-rata satu tempatnya satu aja, maksudnya tidak terlalu jauh. Mereka saling berdampingan. Jadi kegiatan tuh di luar. Kegiatan pagi mereka berangkat, itu ada yang tertua. Perwiranya ada sekitar 3 pasti intel ikut, ada unit ikut juga, ada komandan dan tim ikut juga, itu ada beberapa. Itu jadi, pasti mereka ikut serta ya. Kalau perwira itu pasti nemani. Karena tugasnya masing-masing. Jadi barengan, tidak mikir apa-apa. Karena kita kan Kodim, kita punya kewilayahan, tidak ada yang mungkin ini, gitu. Ternyata di luar dari ini kejadian. Jadi saya selesai Vicon itu siang, sore,
habis Vicon, karena Vicon memang di luar situ ada kejadian juga sama Bapak Pangdam, sama Bapak saya. Terus pas sudah selesai, 3:30 saya ditelepon, kurang lebih 3:30 ya. 3:15, 30, halo, telepon masuk, minta bantuan karena anggota yang patroli, yang melaksanakan komsos ini dihadang. Terus gimana? Nah, 2 kena. Oh, udah saat itu udah ada 2? Dua kena. Oh gitu ya. Kena tembak gitu ya? Kalau kita kan kode 1 merah, 1 ada luka. Nah, sudah minta bantuan evakuasi. Memang saat itu tidak ada lagi yang bisa evakuasi. Jadi terpaksa udah saya yang ke sana. Nah, jadi langsung saya ke sana. Saya bergegas. Waktu itu dalam Vicon itu kan saya lagi sudah selesai Vicon, lagi nunggu nih. Nunggu balik biar sambarengan. Karena biar barengan. Nah, waktu itu kami berdua sama istri. Udah, istri, kamu tinggal. Aku sama itu ada ajudanku 1 sama sopir. Kami bertiga merapat ke TKP. Nggak jauh. Tempat saya Vicon ke TKP itu kurang lebih ya 2 kilo, 2 kilo lebih, nggak jauh. Tapi 2 kilo begini jalannya ya? Ya, kalau Yaukimo masih datar. Oh, masih datar. Beda dengan saya punya Pegunungan Bintang dan Duga. Yaukimo kalau kotanya datar, nanti gunungnya di pinggir semua. Nah, saya ke sana, sampaikan, begitu saya sampai, nah, yang sampai ke sana, tiba, gimana, kontak, sudah pembersihan, sudah, oke, saya masuk. Jadi intinya saya ke TKP. Tiba itu masih ada adu. Ya, masih ada ini. Tapi waktu saya tiba sudah sepi, sudah agak sepi. Buka tembakan. Sudah saya tiba ke sana. Begitu tiba ke sana ya ternyata belum ini. Tiba ke sana tidak ada gerakan di sana, anggota tiarap semua. Jadi saya ke sana bantu ambil. Saya dengan mobil itu. Tiarap, anggota tiarap, tapi tidak ada kontak tembak ya, dan tidak ada suara. Ya, karena saya tanya pernyataan tertuan sudah aman, sudah aman. Jadi saya masuk ke TKP, tidak ada lagi, sudah pembersihan, masuk ke TKP, saya angkat lagi, yang saya lihat sudah meninggal 1, ada gini, saya angkat dulu yang belum, nanti yang meninggalnya saya angkat, saya bawa ke mobil, atas mobil, langsung saya bawa langsung ke UGD terdekat di Yaukimo. Ini ada gambar rekaman video saat itu ya? Oh ya, ini kontak pertama, ini saya mundur. Nah, saya mundur. Ini udah sampai di TKP berarti ya? Iya, ini sampai TKP. Jadi kejadian itu tidak ada perlindungan, jadi lapangan luas, terlapangan luas. Jadi kontak itu bisa sampai 100 meter. Tidak 100 meter ya, tidak sampai lah. Tembak-tembakan itu? Iya, berarti kita tahu ya mukanya si... Tidak, cuma terhalang sama... Ya kalau ini kan ilalang lah, terhalangnya gitu. Jadi tidak ditahu. Ini apa nih, gambar apa ini? Ini kegiatan pertama saya ngangkat yang yang terluka? Yang pertama yang terluka sama yang meninggal. Oh, yang meninggal. Tidak meninggal karena sudah ditangani sama bidang kesehatan. Saya tiba di sana, lalu saya angkat di mobil. Saya bawa ke UGD. Kejadiannya ada kedua lagi. Begitu saya balik, saya sampaikan gimana, sudah aman, oke, mundur. Ini berarti sempat mengantarkan saya antar dulu korban ke rumah sakit. Ya, rumah sakit. Ya, rumah sakit. Jelas. Rumah sakit apa namanya? UGD-nya Yaukimo. Rumah sakit UGD rumah sakit di Yaukimo. Yaukimo punya. Nah, itu saya antar ke sana. Sambil saya buat laporan karena terbatas signal kan. Jadi sampai saya laporkan ke pimpinan saya. Dan ya saya sampaikan memang lagi di sana juga lagi ada kegiatan juga. Jadi saya sampaikan ada kejadian ini. Setelah itu saya kejadian ini saya kembali lagi. Begitu saya kembali, saya suruh mundur. Begitu mundur. Sebentar, itu keputusan untuk kembali itu memang dikomunikasikan juga sama pimpinan? Pimpinan, karena masih kontak tembak kan belum tahu hasil. Ya. Karena ada kontak tembak, kemudian memutuskan untuk kembali lagi? Ya, saya kembali lagi. Karena ada anak buah juga di situ? Masih anak buah saya masih ada di sana. Itu jumlahnya berapa kira-kira saat itu? Ya masih lengkap, kecuali masih komplit. Okay. Mereka masih komplit di sana. Kembali lagi saya ke sini. Begitu kembali lagi, saya ke sini, saya perintahkan mundur. Oke, sudah selesai, berarti mundur. Sudah pembersihan, sudah mereka mundur. Ternyata tidak. Ternyata ada si Bagduk lah. Ya, Bagduk itu penembak runduknya mereka. Bagduk. Ternyata mereka nembak. Sniper ya? Dia sniper kalau bahasanya kita itu, bahasa kerennya tuh sniper. Ditembaklah dia, anggota saya yang belakang dan timnya. Dan tim 2 itu kena paha kanan. Itu kena paha kanan. Akhirnya mundur lagi saya. Begitu kontak, kita kasih tahu kontak belakang. Mundur lagi kita. Saya mundur lagi ke belakang, yang ngangkat lagi.
yang kena tembak ini sambil disingan peluru. Tapi pikiran saya itu nggak pikir mati, jadi peluru masih di atas karena pengalaman saya kan sudah banyak kira-kira begitu. Jadi peluru masih di atas. Kayak di film-film gitu ya? Ya seperti itulah pikirannya. Terus saya bilang buka tembakan, saya ngangkat. Jadi saya ngangkat lagi yang kena tembak. Katanya kakimu mana kena ini? Kenapa kaki saya patah katanya? Gitu Serto Robi patah kaki saya. Sudah kau tenang, nanti saya angkat. Saya bopong dia ngangkat. Nah, gitu. Saya bawa ke mobil juga bawa, itu? naik ke atas mobil. Ya, bak mobil. Saya mundur, bak mobil terbuka, saya tiarap. Saya bilang mundur ke mobil, saya mundur. Nah, jadi saya angkat lagi, saya angkat lagi, saya bawa lagi ke belakang. Bawa lagi terus ke rumah sakit. Balik lagi kan masih ada yang tiarap di sana. Ini balik ketiga nih berarti? Ya, balik ketiga. Ini masih nembak-nembak gitu. Tambah seru lagi, tambah seru. Masuk lagi saya ke TKP. Itu sudah padahal yang saya datangi itu TKP. TKP tempat nembak itu. Jadi saya ke sana gitu. Tapi memang ada langkah yang saya ngambil. Saya mau melambung. Itu ada trik, tapi itu sudah tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Jadi sudah saya harus maju ke depan itu supaya menghentikan tembakan. Nah, maju depan. Sebenarnya bolak-balik dari TKP ke rumah sakit itu jaraknya berapa kilo kira-kira? Ya itu saya bilang tidak lebih 2 kilo lebih. Ya itu 2 kilo aja, tidak jauh dia. Karena dekat itu dan ini bentuk tanggung jawab ya? Ya pastilah. Akhirnya pastilah tanggung jawab. Sudah nggak pikir apa-apa itu. Kita sudah pikir tanggung jawab, ini anggota sudah kena, sudah nggak pikir apa-apa. Jadi begitu kembali, masih kontak tembak. Wah ini kita harus hajar dia ini. Ya maju. Nah, gitu. Tapi kan ini kan yang saya bawa ini kan pasukan Kodim kan. Nah, jadi untuk kemampuannya kan terbatas. Ya, kemampuan pasti terbatas ya karena tidak bawa pasukan gitu. Jadi saya ke sana suruh maju. Idealnya apa idealnya? Ya idealnya pasukan itu harus terlatih. Dan latihan itu harus terlatih setiap saat. Dan dia harus siapkan gitu. Karena pasukan teritorial yang saya bawa ini kan dia terlatihnya kan bintarnya dia lebih mengutamakan komsos, komunikasi sosial. Tapi ini ada fight ini, ada kontak ini. Ada pertempuran gitu. ya. Memang saat itu tidak pikir saya, kita maju. Jadi saya minta bantuan ini, saya maju. Saya tanya posisi kondisi orang di terdepan. Ya semuanya kan ditembaki jadi udah pucat semua. Saya lihat mana senjata saya macet, ternyata macet aja. Saya maju lagi. Tapi saya lihat posisinya di depan, jadi saya maju untuk hancurkan. Gitu. Jadi saya dadak dia. Jadi dengan tekniknya saya dadak dia. Saya rencananya dengan anggota, ternyata saya pikir anggota saya ini ngikut, ternyata enggak. Ngikutnya tidak jauh dia, nggak jauh. Saya memutar sana, dinyusul dia. Akhirnya sendiri? Ya saya sendiri di depan. Tapi kan ini kan nggak tahu kalau saya maju. Jadi kita maju nembak, dia kan nembak. Ternyata kan nanti setelah itu ya. Dia sudah siapkan, dia siapkan itu ada persiapan, ada tanggul dia siapkan di situ untuk nembak. Dia nembak juga sembarang juga dia. Yang penting apa kira-kira senapan apa yang dia pakai itu? Kalau dia sudah campuran, ada sih senjatanya dia. Kalau hasil yang kita dapat kan kalau kalibernya kan 5,56 itu jadi SS1. SS1 dia pakai dan setelah saya ini juga kemarin baru dapat videonya dia juga yang dia buat sendiri, dia pakai SS1. Dia juga ada Gotri, senjata yang envelope, yang panjang, yang doblop itu. Yang isiannya bisa banyak itu, 15-30. Jadi kalau sekali nembak, pecahannya itu ada dikenakan juga. Jadi saat itu rumah sakit penuh. Jadi kalau itu ditembakkan, teman-teman yang lain tuh kena sini semuanya. Ya saat itu penuh lah rumah sakit itu, sama yang kena Gotrinya mereka itu, peluru pecahannya itu. Nah, saat itu ketika udah di depan itu? Ya, sekitar di depan itu ditembaki. Begitu ditembak di situ saya nggak tahu kalau saya nembak yang kena yang ini, mereka harus ditembaki. Saya tembak yang ini, ternyata yang dari sana ada juga. Nah, sana nembak kaki saya, kaki ini. Mau balik nembak dia, udah nembak saya duluan. Jadi posisi yang kena di kaki tempurung kiri ini ketika posisi nembak ke sini, mengarah ke sini. Ya, saya nembak mereka kan di sini. Kurang lebih mereka tuh ada 3 orang di sana. Gitu. Memang harus dirayapi dia. Ya, ditembak, kaget dia. Udah kena dia, kabur, pasti kena dia. Karena hasil TKP ada yang darah juga. Ditembak ke sini, ternyata ada dari sana. Gitu. Padahal langsung itu ya? Ya, dia nembak di sini. Peluru itu langsung nembus kaki. Ya, dia tembuk kaki sini, nanti kan rekolset pecahnya kemudian ke sini. Nah, begitu, itu sudah kena jatuh, saya mau nembak begini.
kena dia. Karena waktu itu kan bergerak pakai helm, rompi. Nah, dia tahu juga kalau kita nembak di sini sebanyak apapun tembakannya kan nggak kena. Ada rompi, ada baja. Jadi begitu aku nembak begini, dia udah nembak kepala saya. Jadi nembak begini, tembusnya ke ini. Jadi senjata saya kena rekolset, pecahannya. Rekolsetnya kena tangan. Jadi dia 2 kali berarti ya? 2 kali, 2 peluru dia. 2 peluru, satu ke tempurung, satunya ke arah ke wajah. Wajah, ya. Jadi pas begini kena ini. Nah, gitu. Itu larinya kemana aja? Ingat nggak kira-kira desingannya kemana? Kalau sampai akhirnya pecahannya sempat mengenai wajah, setelah jari, benar-benar wajah, berarti nyerempet aja ya? Iya, itu rekolset ya. Jadi pelurunya tuh masuk, dia tembak di sini kan jari saya ini mental, ini langsung putus di TKP putusnya. Jadi dia masuk kena apa? Senjata. Enggak, senjata saya sudah, kalau kita bahasa saya bentuk 10, jadi sudah tidak bisa digunakan. Masuk kena senjata, dari pecahan senjata itu yang ngena di sini, sini sama sini. Ini jahitnya ada 5 kan, di sini semua ini tangan saya. Berarti pelurunya tersimpan di senjata ya? Iya, jadi hancur senjata saya sudah bentuk 10, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Boleh, maaf Dan, ini. Iya. Ini Sobat TK nih, kegigihannya berujung seperti ini, jadinya. Ya dia nggak mikir saya tuh waktu itu, tapi sudah selesai. Saya pikir sudah sana nggak ada balasan lagi. Begitu 2 kali selesai. Iya. Dia mundur mungkin ya. Ya udah pasti dia kan hit and run kan, pukul berlari dia. Dia kalau dia bertahan nggak mungkin, karena dia kan di sini luas lapangan, jadi tidak bisa apa-apa. Oke, dia kabur. Apa yang kemudian terjadi? Ya udah, begitu kena tembak ini putus, baru saya ingat istri saya tuh. Ingat, kok tangan saya buntung. Waktu tembak tuh nggak ingat istri ya? Nggak ingat. Maksudnya ingatnya saya tuh gini, waduh, aku mau bilang apa sama istriku tuh. Itu baru kepikiranku itu. Kayak tanganku buntung ini. Wes, aku tak mundur. Baru mundur saya. Sakit nggak itu? Oh nggak. Kalau kayak gitu nggak. Bisa begitu ya? Ya. Itu yang saya alami ya. Tidak terpikir tidak sakit. Ini pun juga tidak kena. Tapi saya kenapa gini? Tapi waktu mau mundur, ini kok ada darah di celana loreng saya. Akhirnya saya mundur. Itu mundur masih jauh, jadi saya harus meraih punggung lagi. Tiba-tiba nggak kuat berdiri kah? Saat itu? Oh tidak kuat berdiri. Kita tidak bisa berdiri. Kalau berdiri mati lagi nanti. Jadi tetap merunduk ya? Tetap tiarap, karena pikir lagi. Ya? Kalau yang tadi dia maju berdiri atau nembak saya lagi, ya mati saya pasti. Jadi saya harus mundur ke belakang. Ya udah, saya mundurnya pun tetap mundur berapa ke pasukan, karena pasukan saya sudah bilang saya kena. Tapi kaki kiri masih bisa digerakkan dan itu? Nah, saat itu masih bisa. Masih bisa? Nggak merasakan aneh-aneh gitu nggak? Enggak, cuma tahu kena tembak, jadi gunakan kaki kanan kan. Nanti pas masuk di mobil juga tuh diangkat di mobil, ya ada nanti di situ. Nah itu dilipat, jadi mobilnya kepanjangan kalau saya kan. Jadi dilipat baru pintunya bisa ditutup. Nah, baru saya di sini. Di video kedua ada ya? Oh nggak ada. Apa namanya? Ya itu evakuasi saya. Ini yang pertama tadi ya? Ya, nanti yang ini yang pertama ini? Oh tidak, iya. Ini yang apa? Saya punya apa nih evakuasi? Ini yang tadi ini kan ini? Iya, ini yang saya evakuasi. Ya, jadi istilahnya yang ketiga ya sudah saya yang dievakuasi. Mobil turun lagi, mobil kena tembak, ya saya yang dievakuasi. Nah, prosesnya setelah kemudian mundur, setelah kemudian mundur. Itu masih bisa kepikirankah melihat misalnya musuh ada di mana, atau memikirkan takut dimarahin istri barangkali, atau bagaimana menyelamatkan diri? Oh gitu. Saya pikir harus maju dan harus kenakan dia, hancurkan dia sehingga tidak sehingga stop. Jadi berhenti, ya sudah, begitu saya nembak dia, begitu saya nembak dia, saya kena tembak, itu sudah tidak ada tembakan lagi. Selesai. Tetapi anak buah saya masih ada nembak lagi, karena saya suruh tembak lagi ke depan sana, karena di sebelah kiri perlindungan saat mundur. Tapi di sana sudah tidak nembak lagi, karena yang sering dia kan nembaknya itu kan sudah saya tembaki. Gitu. Kalau saya tidak tembak itu, dia nggak berhenti nembak kita. Jadi dan anggota saya di bawah. Mundur itu sudah tidak tembak lagi. Jadi saya, tidak, saya sudah tiarap. Senjata saya saat itu sudah rusak. Sudah rusak. Tiarap tapi mundur. Kemudian anak buah bantu untuk tembakan perlindungan saat saya mundur. Sampai saya dievak naik mobil mundur, bantu saya nevak. Saya terus ke belakang sudah mundur ke belakang itu. Berselang waktu itu,
datang lagi mobil bantuan dari Brimob saat itu. Itu ada mobil lapis baja yang datang untuk bantu untuk itu mulai pasukan. Setelah selesai itu? Ya, setelah kejadian saya itu dievakuasi saat mereka datang. Kenapa nggak dari awal? Pas dari awal kita sudah minta, tetapi mungkin ini waktu kejadian yang kedua itu saya nunggu juga. Sebenarnya saya nunggu mereka, tapi kalau kita nunggu anggota saya di depan mati terus ditembak. Dia kan lihat anggota saya itu, ini tidak ada perlindungan kita. Ini bukan tempat yang kita tempat yang disiapkan dia. Jadi begitu anggota saya berdiri pasti mati. Saya pun ke depan itu merayap juga. Ya jauh, kalau bilang jauh ya jauh, tapi kan kita tidak bilang. Saya nunggu barang itu, nunggu lapis baja itu datang. Tapi dia di tengah jalan dihadang. Cuman dia, ya saya kan tidak tahu dia dihadang seperti apa kan. Memang ada tembakan, bukan tembakan di sana. Dia ngatasi di sana. Nunggu dia kan kelamaan. Maju kita. Daripada anggota maju, dia nggak terlatih saya daripada dia menurut saya ya saat situ saya maju dan bernyali ya. Iya, harus punya nyali baru maju. Padahal yang dihadapi itu kan ya peluru itu, senapan kan. Iya, kalau sudah kayak begitu kita sudah tidak mikir-mikir lagi. Ini kita punya hubungan emosional dengan anggota, kita punya tanggung jawab, sudah tidak pikir itu lagi sebenarnya. Jadi ya sama sekali nggak ada rasa takut gitu kan menghadapi mereka itu. Kalau kita ya, kalau saya pribadi tidak rasa takut. Kita kan tahu kemampuan, kira-kira gitu. Karena ada bekal itu ya? Ya, kita tahu kemampuan, kira-kira begitu. Dan barangkali percaya dirinya itu karena selain kemampuan apa? Karena senapannya lebih bagus kan dari mereka, sampai akhirnya berani menghadapi, atau karena kita pakai rompi anti peluru, pakai helm pengaman. Itu kita jadi tambah pede aja gitu. Kalau ya siap, ini kan kita di daerah konflik, ini maksudnya daerah ya tegang ya, seperti itu toh. Tapi ya siap dan tidak siap ya kita harus siap sebenarnya. Jadi memang beberapa kegiatan ya dengan ini kemampuan keterbatasan di Kodim ya saya latih juga mereka. Kaitannya yang latihan menembak, kita latih terus. Apalagi yang diutamakan tim sus ini, tim yang mendampingi, itu yang mendampingi. Nah itu yang kita latih terus. Jadi memang harus siap untuk perang, kita siap. Jadi begitu kalau dihadang, ya apa yang kita lakukan itu kita dilatih. Tapi antara senjata dengan dengan melatih, tapi alatnya mencukupikah saat itu untuk melatih pasukan tempur ini? Kalau latihan tuh apa saja tuh bisa jadi. Bahkan maksudnya kalau yang saya bisa tercukupi. Kalau bahasa kan lapangan ada, kita senjata ada, peluru ada, kita latih aja. Yang buat kita kalah tuh kan kita tidak tahu kapan kita diserang. Betul. Kapan kita lengah, itu yang buat kita kalah. Kira-kira kita kalah. Nah, balik lagi ke tadi setelah akhirnya dievakuasi, akhirnya ikut ke rumah sakit berarti, rumah sakit Yahukimo itu. Ya, itu sudah selesai. Jadi kita sana. Begitu saya dievac, mobil udah masuk, pembersihan mereka udah mulai ya semua urusannya ke rumah sakit. Masuk rumah sakit ya sudah. Saya juga nggak tahu kalau ini kena nggak tahu. Tapi secara mental saya sadar terus karena memang saya punya tanggung jawab itu besar. Lihat orang aja ini penuh ini, aduh gimana saya nih, gimana mereka kasihan. Masih apalagi mereka ya? Yang pojok itu sudah meninggal kan. Iya itu waktu itu Pratu prajurit 1 itu orang Papua juga dia. Nah ini tidak bicara masalah ini sudah bicara masalah ideologi, sudah beda paham kita. Jadi seperti itu. Masyarakat Yahukimo sendiri pun juga datang juga jenguk saya dan menangis lihat saya. Semuanya menyayangkan itu. Karena saat itu tidak bisa dibedakan mana anggota, mana Dandim, mana pimpinan nggak bisa bedakan. Kita pakai helm rompi yang sama. Padahal sehari-hari selama di Yahukimo nggak ada masalahnya. Tidak ada masalah. Masyarakat baik, sangat baik. Masyarakat sangat baik, sangat welcome dengan kita. Semua apa yang kita minta didukung, semuanya. Bupati juga apresiasi. Mulai menjadi Dandim tuh berarti tahun? Tahun 2022, 1 Desember ya. 1 Desember 2022. Berarti 2021. 2021. Ya, saya sudah 1 tahun lah, 1 tahun 3 bulan. Itu kemudian apa yang dilakukan sampai akhirnya masyarakat di sana sampai
merasa memiliki itu. Oh iya. Menghormati bahwa ada komandan ini yang memperhatikan mereka sampai akhirnya mereka menyesal, mereka turut prihatin kok menjadi korban gitu loh. Ya memang ya itu semua dari kepemimpinan. Kepemimpinan kan seni. Iya. Seni bagaimana orang. Tetapi kalau pembawaan saya, mereka sangat welcome. Mulai dari bupati sampai muspidanya, apalagi masyarakat, tokoh masyarakat. Saya ini kan besar di Papua juga, khususnya di wilayah Merauke. Jadi sangat paham dengan orang Papua. Cuman yang kita hadapi ini kan Papua di wilayah pegunungan. Kalau saya pesisir. Kalau pegunungan itu ya agak keras. Dia masih punya budaya-budaya yang militansi. Kalau rata-rata di hutan tidak ada burung. Karena mereka udah panain semua. Bahasanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak heran kalau dia menembak itu memang dia sudah punya feeling. Sama dengan saya juga terbentuk dari alam Papua juga. Jadi saya nggak takut mereka yang pasti. Saya nggak takut. Kalau yang tadi bertanya apa? Apa yang dilakukan sampai akhirnya mereka itu kan merasa memiliki aja gitu. Ya kepala sukunya yang harus kita pegang. Jadi saya dekati kepala suku. Semuanya kenal. Tidak datangi, kita datang kita ini. Saya tahu apa kesirannya. Saya bawa babi. Ada berapa di situ? Ya. Kepala suku. Kalau kepala suku di sana itu kalau di kota saja itu ya kurang lebih ada sekitar 6. Kadang-kadang kita juga harus lihat kepala sukunya juga. Kadang-kadang ada yang diangkat sama ada istilah MRP. Itu majelis yang mengatur untuk penentuan dari. Ada juga di kepala suku yang ditunjuk oleh masyarakat sendiri. Kadang-kadang ada beda-beda di situ. Karena saya tidak tahu kenapa. Tetapi itu kita datangi semua. Kita dekati semua. Cara kita datang tiap hari. Ada kendala apa, kurang apa, kita bantu. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau kacau di mana, kerusuhan di mana, ini tinggal kepala sukunya kita datangi. Itu kita komunikasi. Memang ya mau tidak mau ya memang seperti itu. Itu dekati, bantu kekurangannya mereka. Ya kepala suku kita datang berapa istrinya ya. Kalau istrinya 2-3 ya sesuaikan. Sampai seperti itu. Tapi kita dekati. Dan setelah kejadian penembakan itu di rumah sakit itu berarti sempat didatangi istri itu ya? Oh ya, istri tiba datang karena nunggu saya dia. Itu yang saya mikir tadi, datang dia nunggu. Kalau istri tuh ngerasa selalu khawatir, ketakutan ketika suami bertugas, atau biasa aja karena ya memang ini yang risiko yang harus dihadapi suaminya sebagai abdi negara? Ya istri kan harus dampingi kita, ya bahasanya seperti itu. Ya, tapi saat itu kan kita bisa kendalikan kondisi situasi saat itu aman. Selama saya berinya setahun itu tuh aman. Gak ada masalah? Ya, gak ada masalah, komunikasi pun. Ya dulu ada masalah, saya tidak ada masalah. Ya gitu. Saya pikir Yokimo juga selama saya tinggal itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang buat kacau itu kan dari luar. Militansi dari tetangga saya juga, dari Duga. Saat itu kan Duga itu waktu itu sebelumnya di bulan sebelumnya itu kan ada penyanderaan pilot sosialis. Nah, itu yang sampai hari ini belum. Itu wilayah saya juga. Saya 6 bulan tinggal di sana. Belum ada kabarnya Dan ya sampai hari ini ya? Oh ya belum ada kabar. Itu sudah ada yang menangani. Saat itu kan komandan saya bilang, udah kau sudah ini saya nangani. Kamu nangani di sana, siap. Itu. Jadi begitu itu mereka mungkin turun ke sini, turun ke wilayah ini ya mereka buat ya situasi pengalihan atau gimana. Tiba-tiba ya kami yang kena. Mereka mengklaim juga kalau mereka yang menembak, ya kan? Mereka mengklaim itu, mereka buat video penembakan Dandim. Ya kita lihat aja, masa begitu. Dan kemudian apa ya dampak yang dirasakan setelah kejadian penembakan itu? Dampak secara personal? Apakah kemudian sekarang terganggu aktivitasnya? Ya memang kalau aktivitas saya kan, kalau saya sama sekali tidak terganggu. Maksudnya, jadi saya kan nggak sakit. Saya kan cuma kena tembak saja. Jadi saya disuruh istirahat, pikir saya begitu saja. Jadi kalau orang kena tembak terus pasti akan didatangkan seorang psikolog. Ya, saya dulu Dokter Gunawan datang, periksa saya, saya fine, baik-baik saja. Karena pikiran saya tidak sweet itu, saya tidak rubah karakter saya. Saya baik-baik saja menurut saya. Cuma karena kena tembak saya disuruh istirahat. Ya,
Ya kalau dampak yang saya lihat di Yaukimo ya pasukan saya pasukan, ayo kamu lihat saya orang pasukan. Saya dulu mungkin kamu bilang saya jargoni, saya dulu larang mereka. Saya harus bangun, cek mereka, tidak tidur, cek mereka. Karena sekarang ini kan memang tidak signal, tapi mereka sudah download itu apa namanya itu film, dorong nonton. Jadi giliran jaga mereka nonton. Kalau saya panggil radio tidak jawab, saya datangi. Karena gitu, harus saya datangi cek ternyata mereka lagi tidak jaga. Ini repot. Sedangkan posisi Kodim sendiri itu kurang lebih 10 kilo dari pusat keramaian, dalam arti kota. Nah, itu jauh, itu dilewati sama 4 jembatan. Bukan soal jalan aja, ini jembatan. Kalau jembatan itu ada saat henti, di situ bisa ada penghadangan dan lain-lain. Dan Kodim saja sendiri itu di tengah hutan. Jadi kanan kirinya hutan, hutan. Jadi setiap hari saya ada nggak itu rumah-rumah penduduk gitu, Nan? Oh, nggak ada. Nggak kayak di Jakarta gitu nggak ya? Ada. Oh iya, beda lah. Beda. Jadi kalau setiap hari kita akan naikkan drone. Naikkan drone. Jadi saya juga... Itu bagian dari patroli? Upaya patroli? Ya, itu upaya untuk jaga pengamanan. Kita kan naikkan drone, lihat situasi di sana, balik lagi sore. Kita tahu, kalau ada perubahan berarti kita harus patroli. Kita harus keluar lagi. Sesekali kita patroli keliling. Perubahan apa misalnya? Ya alam lah. Pohon apa dan lain-lain. Kita kan buat ya seperti gitu. Jadi tiba-tiba misalnya pohon ada pohon yang tumbang harus datangi gitu. Ya berarti kan ada pergerakan di sana dan lain-lain. Kita kan pakai drone karena setiap kita mau ke 1 kilo dari sana nggak bisa. Kita harus itu ada rawa yang di tempat Kodim sendiri itu kan dibangun dengan kurang lebih ya sampai 247 sampai 1000 ya gitu. Karena saya tidak ikut bangun itu sampai puluhan red untuk membangun Kodim itu, untuk meratakan tanah, untuk mendirikan bangunan Kodim itu. Nah itu, tunjuknya di situ, harapannya ada pengembangan. Gitu. Karena akses jalan itu juga jalan yang, memang jalan yang sentral menghubungkan antara provinsi, kabupaten ini, kabupaten. Nah, itu jadi Kodim itu berarti tengah. memungkinkan kelompok bersenjata untuk menyerang nggak sebenarnya? Kalau kanan kiri hutan itu? Ya memungkinkan. Sangat mungkin ya? Ya, dia itu tergantung militansinya dia. Tapi selama ini dia tidak menyerang. Kita bisa komunikasi, maksudnya kita bisa gap komunikasi baik. Ya maksudnya, ini kan di kota ini kan keluarga mereka juga. Jadi kita komunikasi baik. Jadi kita baik dengan keluarga mereka, otomatis mereka tidak akan ganggu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah ketemu kita yang kita ya, apalagi kombatan ya, sama-sama pegang senjata. Ya udah kita harus fight, kira-kira gitu. Ya kita jaga keamanan. Sebenarnya kita kan selain tugas Pokada kan kita cuma membantu membackup kepolisian. Ini bukan ranahnya kita ini. Makanya kita nggak terlalu sibuk dengan KST itu kelompok separatis teroris ini bersenjata atau KKB ini. Ini kan TNI sudah di ada belakang ya, di belakang kalau aturannya seperti itu karena polisi itu penanganannya dia yang eksekusi di lapangan itu kan ada ini Brimob, Damai Kartens. Itu dia punya tim. Kemarin itu ada Damai Kartens, tapi kan dia kan harus ruling 200 orang, dia ruling lagi. Saat yang kejadian ini mulai dari Desember itu sudah kejadian sebenarnya. Nah, itu ada 50 orang. Jadi memang dia ruling, kesempatan ruling itu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ya dari mereka lah, bahasanya seperti itu. Balik lagi Dan, setelah kejadian itu dari rumah sakit di Yaukimo kemudian memang diminta untuk menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Dan apa yang dilakukan sampai hari ini? Ini seberapa parah gitu seberapa ini ya? Kalau seberapa parahnya tidak tahu, saya tidak tahu parah. Yang penting tahunya ya pasti nggak bisa jalan lah. Intinya pasti lewat pakai ini ya, masih pakai tongkat. Tidak, kita pakai ini, masih pakai didorong lah. Bahasanya seperti itu. Kalau dari Yaukimo Evak itu saya sudah sampaikan juga ke anggota saya bilang segera konsolidasi, saya hari ini mau berangkat. Karena saya tahu kan, kita kan, kalau kita di tentara kan sudah ada mekanismenya. Begitu ada kejadian dari TKP, bawa ke rumah sakit terdekat, atau puskesmas. Dari puskesmas itu nanti berlanjut ke mana dulu, ada kabupaten. Habis itu nanti terakhirnya ke RSPAD, itu terakhirnya. Jadi ke RSPAD itu setelah berapa hari setelah kejadian? Setelah 1 Maret 2023 itu? Kita ikuti apa nih? Saya ikut mekanismenya.
Jadi sempat juga ke rumah sakit lain Ya, dulu? saya rumah sakit Martan Indah di Jayapura. Oh, Itu rumah sakit sempat ke Jayapura. Jayapura provinsi. Itu dibelah, dibersihkan lagi di situ. Jadi di TKP bawah di mana di Yaukimo itu kan dibersihkan, dijahit sampai lagi nanti Jayapura? besoknya berangkat lagi dengan Heli? dengan ini enggak Hercules. Oh. Ada kita berapa orang itu. Ada fotonya itu saya lihatnya. Dibawa ke Martin Inde di Jayapura, dibuka lagi, dibersihkan lagi, dijahit lagi, evak lagi. Besoknya lihat lagi, evak lagi ke Gatot Subroto. Sampai di sana pandangan pertama lagi dibuka lagi, dibersihkan lagi, dijahit lagi sambil dipelajari lagi di foto. Jadi total ada berapa kali dibuka, ditutup dah? Kalau secara keseluruhannya sampai sudah 5 kali. Sudah 5 kali? 5 kali. Itu sudah yang terakhir tuh tanggal 13 September ini. September. Itu cabut claw karena yang operasi yang keempat itu pas tanggal 14 Maret. Ya kejadiannya kan tanggal 1 Maret. Tanggal 14 Maret itu pasang claw. Claw itu yang untuk kancing karena kalau dari dokter itu tempurungnya pecah 5 lah kurang. Jadi disatukan pakai claw. Jadi claw diikat sama kawat. Jadi yang pecah itu dikumpulkan lagi? Dikumpulkan lagi. Karena memang tempurung tidak bisa diganti. Jadi kalau orang ganti-ganti itu ternyata yang diceritakan itu tidak seperti itu. Yang itu di penebalan aja diganti, tapi yang aslinya tuh ada. Tetap ada, cuma ditambah mungkin plat atau apa. Jadi ini dikumpulin lagi satu, diikat lagi pakai claw. Tanggal 14 Maret hari ulang tahun saya, hari Rabu. Itu saya dioperasi ulang tahun. Dokter bilang begitu, wah kaget saya. Tapi saya nggak bilang kan. Itu sudah tentukan hasil ortopedinya harus dioperasi tanggal hari itu, tanggal 14 Maret. Gitu. Itu claw-nya itu masih ada sekarang? Masih ada. Masih ada di dalam? Tidak, claw ini sudah baru dilepas. Dilepasnya kemarin, tanggal 13 September. Itu yang operasi kelima? Ya, itu kelima. Berarti sekarang udah nyatu ya? Tempurungnya bilangnya udah begitu, sudah ya? nyatu. Siap, sudah nyatu. Sepertinya sudah nyatu, tapi hasil kemarin saya foto itu masih merah. Dia masih proses, jadi masih ada ini. Jadi sudah dilepas kemarin tanggal 13 September tuh operasi untuk pelepasan claw. Kalau menurut dokter itu 1 tahun itu cepat nggak itu untuk pemulihan sampai akhirnya bisa nyatu lagi tempurungnya gitu? Dan kalau ya vonisnya dokter itu kan 1 tahun paling tidak 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah gitu. Tetapi semua 1 tahun bisa juga, tetapi itu semua kembali dari pasiennya. Bagaimana pasiennya, terus juga ini kan masa ini orang kan beda-beda. Masih muda kah, tua, atau apa, nah gitu. Kalau saya kan 44 gitu, 45. Jadi seperti itu, jadi bisa dilihat. Karena itu kan otot lagi dia, kontraksi lagi, dia berreproduksi lagi, jaring dia tumbuh cepat, gitu. Sampai hari ini masih terapi ya berarti ya? Iya, masih terapi. Di RSPAD ya? Iya. Saya terapi itu dari 5 derajat itu sampai sekarang sudah mungkin kata dokter kemarin terakhir 30 derajat. Untuk ini, nekuknya ya? Ya, nekuknya aja 30 derajat. 30 derajat dari lurus ke bawah bengkok gini, 30. Dari lurus ke bengkok, baru 30. Nah, tapi ya pemikiran saya awal tahun saya harus gerak, pikiran saya itu aja. Saya harus gerak karena ini profesional saya. Kalau saya sudah lumpuh berarti kan tidak dipakai lagi. Saya harus gerak. Saya harus lari, nah, gitu. Sebenarnya apa yang kemudian latar belakangi ada semangat ini, Nan? Ada semangat, ya saya harus bergerak, saya harus jalan, syukur-syukur saya bisa berlari lagi, seperti hobi sebelumnya yang ditekuni itu. Apa yang kemudian, yang ngasih dorongan tuh apa sih sebenarnya? Kalau yang kasih dorongan tuh sebenarnya kan, ini sudah profesionalisme saya, tentara, ya kan? Ya saya harus berkarir di situ, itu yang pasti. Dari berkarirnya saya kan saya dapat uang, maksudnya gaji saya terima, ya itu menghidupi anak saya, sama istri saya, keluarga saya, gitu. Anak saya masih SD, masih ini. Kalau saya sudah tidak beraktif lagi, apa saya harus keluar? Mau jadi apa saya? Nah, gitu. Jadi ya saya harus bekerja. Ya saya harus bersaing lagi dengan teman mereka yang sehat. Karena tidak dilihat itu. Sekarang dilihat kamu bisa bekerja nggak? Pimpinan lihatnya seperti itu. Kamu bisa bekerja nggak? Ya bisa. Apa jaminannya? Ya jaminannya saya harus sehat.
Pemikiran saya ini sehat, cuma saya kena tembak, itu yang menghalangi saya. Kalau besok ya gini, untung ya bilang untung ya, untungnya saya sudah di kelas pamen ini, gitu kan, sudah di kelas pamen, jadi ada satu kegiatan yang kayak kita semapta, mau apa harus semapta, mau apa harus tes, itu juga itu berpengaruh ke jenjang karir. Betul. Jadi harus saya siapkan. Jadi saya mau sit up, mau push up, mau apa nggak bisa juga karena 2 tangan. Push up juga belum bisa. Belum ini ya. Tapi belum normal ya. Belum normal. Tapi awal tahun saya sudah mulai aktif. Pokoknya yang bisa saya lakukan gitu. Sit up, push up, yang gampang-gampang. Kalau restock belum bisa. Saya baru menggantung aja berat badan nggak bisa. Karena begitu kejadian sampai sekarang nggak bisa kita lari, nggak bisa kita olahraga. Kalau gym mungkin bisa, ini bisa juga. Barbel nggak bisa. Ini berfungsinya masih 2 jari, ini 3 jari. Jadi olahraga full. Jadi kalau badan naik, gitu. Maunya sih diet. Oh nggak bisa. Ini obat yang kita minum obat keras karena di lambung. Nggak bisa kita diet, harus makan nasi. Makan nasi dulu, baru kita mau ganti makanan yang lain ya bisa juga, tetapi kan jadinya seperti itu. Jadi ya mau tidak mau gitu. Dan ini kan sempat bertempur, kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemulihan, menyembuhkan yang sakit, bukan menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan luka tembak. Kemudian sekarang menjadi kepala pembinaan mental dan sejarah di Kodam Jaya nih. Ngerasa kaget kah dengan yang biasanya bertemu masyarakat di Papua, di pedalaman Papua. Hari ini Komandan di Jakarta yang hiruk pikuknya luar biasa, itu berbeda sekali dengan alam Papua. Ngerasa menerima atau ya memang tugas, bagian dari tugas ya saya jalankan apapun itu gitu. Iya, sebenarnya mau dibilang ya memang seperti itulah. Maksudnya ya ini kalau kita kan siap ditempatkan di mana-mana saja, ya kan, kira-kira begitu. Jadi berbekal pengalaman. Sebetulnya Kak, ini Komandan ini pernah jadi pasukan perdamaian juga ya? Oh iya. Nah, di mana? Universitas di Sudan. Di Sudan, di Afrika. Unifil 35D ya. Berapa lama itu? Oh setahun. Setahun. Ada 2, dulu bergabung di Indobat. Itu batalion 35D, terus jadi 4 Portrait Company, jadi satuan yang lebih kecil lagi. Jadi jumlahnya 1 tahun kurang lebih. Tapi barengan ya? Di waktu yang bersamaan ya? Ya karena ada resign, jadi ada UN itu keluar lagi dari Sudan. Sudan sudah sampai sekarang kami terakhir 35D kita punya ini Unifil. Itu saat itu sempat adu kontak tembak itu malah enggak ya? Di sana enggak mengalami itu ya malahan ya? Alhamdulillah tidak, bahasanya begitu. Karena di sana tuh pakai bahasa Arab semua, di sana Islam semua. Alhamdulillah, tamam. Sampai saya belajar juga bahasa itu. Oh ya Indonesia ini negara Islam ya, Muslim ya. Jadi mereka sangat welcome. Kalau tidak kita perang, kita nggak bisa menang tuh, mikirnya gitu. Kalau perang dengan mereka sangat menghargai dan menghormati Indonesia. Itu luar biasa. Jadi ya kita taunya Islam semua, walaupun saya. Jadi selama 1 tahun di sana aman-aman aja sebenarnya. Oh aman saja. Malah mereka kalau kita ketemu mereka sangat ini, dan kita memang ya punya jiwa teritorial yang sangat tinggi. Jadi kita berbagi. Jadi kita punya apa, kita nggak bisa lihat orang susah, kita nggak bisa lihat orang nggak makan. Padahal mereka tuh, waduh. Lapar ya? Lapar, makan sehari aja sudah bagus mereka. Cuman kita makan nasi, mereka makan gandum, gitu. Itu kalau di sana, pas sekarang konflik. Ya. Nah, balik lagi tadi, Papua dengan Jakarta kan beda nama tugas ya. Tentara harus tetap profesional ya. Harus profesional, pasti bisa. Tentara tuh hebat, tentara. Dia dilatih apa saja tuh pasti bisa. Dia pasti bisa tentara itu. Apabila nanti ditugaskan lagi ke Papua, dan apakah siap tuh? Loh, masih siap. Pertanyaannya sama tentara mah. Siap lah. Justru memang itu kita punya itu tempat saya. Saya sangat paham mereka itu. Saya sangat paham.
Dan mereka tuh tidak tahu kalau mereka nembak itu saya. Mereka nggak tahu. Karena ya kamu tembak anggota saya loh. Saya harus maju. Saya harus maju. Kira-kira gitu. Mati itu Tuhan sudah atur. Sampai segitunya. Udah nggak memikirkan itu ya? Tidak. Itu sudah ada yang ngatur. Kalau bahasa kita tuh apa namanya? Peluru itu kan sudah ada namanya katanya biasanya seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi Tuhan sudah atur ya. Tapi semuanya kita nikmati. Kalau di Jakarta di sini dengan profesional jadi Kabintal ini Kabintal ini ya sudah. Saya akan jalani lagi. Kan saya suka pakai filosofi di mana bumi dipijak di situ lagi dijinjing. Saya sering suka pakai pepatah-pepatah itu. Itu hebat itu. Kita punya pepatah-pepatah luhur itu hebat itu yang saya selalu pakai. Ya saya mungkin nggak tahu itu mungkin rencana atau gimana. Tidak terpikir saya jadi Kabintal Jarakam ini, nggak terpikir. Tapi begitu ada di sini saya lihat peluang yang sangat besar. Dan di sini ada poin dari Bintal itu sendiri ya, bicara bidang religius, bicara mengenai ideologi, dan terakhir tuh kejuangan. Nah, ini poin kejuangan. Saya pikir Tuhan itu sudah kasih jalan seperti itu. Jadi di sinilah saya. Jadi tahun ini saya sudah bertekad mulai dari saya, walaupun saya tidak bisa jalan, tetapi pikiran dan ini saya selalu hati. Dan saya awal tahun ini saya sudah harus jalan. Jadi skup saya kan besar. Nah, ini skup saya besar, jadi saya jalani ke satuan-satuan. Saya berikan motivasi, semangat juang, mental juang. Semuanya bisa, cuman kesempatannya belum tahu. Tapi kita harus siap. Semuanya bisa. Iya bisa. Semua tuh pasti pengen heroik. Betul. Ini cerita saya. Semua pengen heroik. Bisa. Saya yakin semua bisa. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam era globalisasi yang seperti ini, yang sudah banyak pengaruh dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Dan ada pesan barangkali buat Sobat WK, penonton pesan apa dimanapun, pesan apa ya, bagaimana menjaga supaya bara itu tidak pernah padam gitu, bahwa semangat itu tetap ada itu, apapun yang terjadi ya tetap kita harus ya nggak boleh pantang menyerah gitu loh. Apa kira-kira apa nih? Buat saya juga gimana caranya biar ya jangan lemes lah gitu. Ibaratnya jangan kayak goreng pagi sore udah kisut. Saya pikir dengan saya mau bicara, tapi dengan kemajuan teknologi ini saya belajar juga. Saya kan jarang punya IG, punya Facebook, tidak ada saya. Itu kemarin waktu ke luar negeri aja diwajibkan. Jadi begini, apa yang kita mau cari tuh kita bisa searching aja di Google itu. Kita meminta untuk ini, tapi saya mau bilang bahwa profesionalisme seseorang itu yang kalau dia sudah ini macam saya jadi tentara, ya memang saya harus jaga itu. Saya harus jaga itu. Yang pertama semangat, disiplin, apa saja menunjang itu harus kita kembangkan. Begitu Mas Kim juga, ya harus jaga performa juga, penampilan. Terus apa kata-kata saya sudah benar atau belum, latih lagi. Terus ketemu dengan orang, terus banyak belajar dengan melihat orang. Katanya bilang pengalaman belum terbaik. Ya saya juga belajar dari pengalaman juga. Bagaimana setiap orang tuh pasti punya masalah, tapi jalannya itu yang bagaimana caranya jalannya itu, karena itu penting. Saya pikir begitu. Jadi memang semangat ya harus ada, setiap orang harus punya. Terus cita-cita setinggi langit, ya cita-cita setinggi langit. Hobi saya lari contohnya, saya harus bisa lari. Hobi saya lari. Harus punya. Dari hal-hal kecil aja ya. Jangan kita terlalu pikir terlalu besar. Karena tanggung jawab kita tuh ini, kita jatuh kan bukan karena masalah besar, karena batu kecil. Jadi hal kecil-kecil ini yang kita harus selesai. Bagaimana mau kerja yang besar kalau yang kecil aja kamu nggak bisa. Tapi Tuhan pasti kasih kepercayaan. Dengan menghadirkan orang kasih kepercayaan untuk kalau kita hal kecil kita sudah bisa lakukan, pasti hal besar itu akan kita dikasih kepercayaan. Kira-kira begitu. Obrolannya seru Sobat WK. Terima kasih. Letnan Kolonel Infanteri Yohanes Octavianus Tirto sudah mampir ke Palmera. Mudah-mudahan tetap sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan Sobat WK terinspirasi. Ceritanya bagus, menarik, disimak. Mudah-mudahan tertular dengan semangat juangnya, apapun bidangnya, pekerjaannya bisa.
bisa tetap maju, tetap semangat pokoknya. Tidak boleh malas tuh. Kita yang harus maju. Karena tantangan dunia ini sangat besar. Siap. Iya. Saya tunggu nanti lari di Kebun Raya. Oh, siap. Di Kebun Raya Bogor dan nanti kita jogging bareng. Mudah-mudahan sehat terus. Iya. Terima kasih Sobat DK sudah nonton obrolan saya. Mudah-mudahan terinspirasi, tetap sehat juga. Dan tetap semangat. Terima kasih, Madan. Ya, terima kasih kembali. Sampai jumpa, Sobat DK. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.